Izinkan perkenalkan diri Ustadz, saya Dokter Gigi Kamelia. Saya seorang dokter gigi dan mempunyai satu anak gitu. Saya perempuan yang pernah melalui kegagalan dalam rumah tangga. Kegagalan saya 2 kali. Yang pertama karena kekerasan. Yang kedua, lalu saya diberikan putri dari umur 7 bulan saya ditinggal. Sampai saat ini dia tidak kembali. Kisah ini izinkan saya lagi ada hubungan dengan Bang Amar yang mungkin orang kenal, Amar Zoni. Kisah ini berawal emang dari rencana pekerjaan dengan adiknya, Aditya Zoni, yang harus mengikut sertakan Bang Amar untuk ikut ke dalam usaha itu. Lalu kemudian saya dikenalkan dengan adiknya ke Bang Amar. Nah, di situ saya bertemu di Rutan Salemba dengan Bang Amar. Nah, di situ terus terang Ustadz, di awal saya tidak punya rasa apapun. Yang ada cuma hanya rasa iba, karena setelah kita bertemu beberapa kali, Bang Amar sering cerita kenapa sampai jatuh ke lubang yang sama. Lalu di situ saya timbul rasa iba dengan Bang Amar, tidak ada rencana untuk saya suka atau saya menjalin hubungan sama sekali dengan Bang Amar. Namun manusia seringkali bergerak tanpa kita rencanakan. Ada satu yang membuat saya luluh dengan Bang Amar. Jadi waktu saat saya ada kejadian saya salah parkir, saya dimarahin orang dan akan diancam atau dipecahkan kacanya. Kemudian besoknya saya bercerita tanpa keluh kesah gitu, cerita biasa aja dengan Bang Amar. Kemudian besoknya Bang Amar berbuat yang orang marahin aku itu, nyuruh orang untuk menegur dia dan meminta maaf ke aku. Lalu saya terdiam, bagaimana dia bisa melakukan itu berguna buat orang lain di luar sedangkan dia lagi ada di dalam gitu loh. Itu yang membuat hati saya luluh dengan Bang Amar. Alasan saya bertahan bukan karena saya menutup mata pada kesalahan Bang Amar, tapi dia bukan penjahat Ustadz, dia cuman penyalahguna narkoba. Dia cuma menyakiti diri dia sendiri. Saya melihat dia secara laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Dia cuman salah di penyalahgunaan dan lingkungan. Dia harus dipindahin dari lingkungan yang menurut saya salah gitu loh. Dia cuma butuh support, dia nggak pantas dihakimin gitu loh Ustaz. Dia cuma butuh support, butuh kasih sayang dari orang-orang terdekatnya dia. Karena Bang Amar itu ditinggal dari ibunya dari umur 10 tahun gitu. Jadi awalnya emang saya merasa iba dengan keluarganya Bang Amar, adik-adiknya juga udah kayak adik saya sendiri gitu. Jadi di situ Allah kasih saya perasaan ke Bang Amar yang lebih gitu. Baik, izin dokter. Kalau boleh diingat, perkataan beliau yang mana yang membuat dokter itu semakin yakin bahwa ini orangnya? Dia ingin sembuh, bantu aku untuk sembuh katanya. Oke, jadi Bang Amar minta pertolongan ya? Ya, bantu aku, support untuk aku sembuh dari semua ini gitu. Baik, kalau boleh tahu sepanjang dokter ngobrol sama beliau, apa yang kadang beliau masih ngerasa sakit dalam hatinya? Trauma dok, trauma Ustaz, trauma yang terlalu banyak yang meninggalkan dia. Dari mulai ibunya, lalu adiknya. Pertama adiknya, adik perempuan yang namanya Siva 2 tahun meninggal, lalu ibunya gitu. Jadi trauma yang sangat menurutku sangat banget, dia sakit gitu. Banyak dari masih kecil saya melihatnya gitu. Sudah banyak kehilangan lah gitu. Jadi sejak saat itu saya yang mengurusi semua kebutuhannya Bang Amar. Saya menjalin hubungan yang benar-benar serius, yang tadinya Januari ini dia bisa bebas. Karena kita berencana untuk keserius gitu menjang selanjutnya, tapi Allah berkehendak lain karena ada masalah yang mungkin yang lain juga pada tahu gitu. Jadi ke depan rencana akan melanjutkan. Tapi karena ada kasus ini lagi, jadi mungkin ini ujian awal kita kali ya gitu. Jadi saya menganggap ini mungkin ujian dan pasti ada hikmahnya gitu. Jadi belum ada kepastian ya? Belum.
Untuk keluar Karena kapan sidang belum ya? masih berjalan. Oh, sidang masih berjalan. Oke. Dan dokter masih mau bertahan. Yes, masih mau bertahan. Maaf, dari keluarganya dokter sendiri, apakah sudah mengetahui semuanya? Oh sudah pastinya ya? udah. Cuman kalau untuk adik-adik mungkin karena melihat saya berdiri di atas kaki saya sendiri gitu ya dari awal gitu. Jadi mereka tidak banyak komentar. Tapi kalau orang tua alhamdulillah support Ustadz. Jadi di sini saya mau bertanya Ustadz, banyak orang menilai saya salah karena bertahan dengan Bang Amar. Bagaimana membedakan antara kesabaran yang berpahala dan kesabaran yang menyakiti diri sendiri? Yang kedua Ustadz, saya mencintai seseorang yang punya masa lalu kelam. Bagaimana Islam memandang cinta kepada orang yang sedang berjuang dengan kesalahan masa lalunya Ustadz? Bunda. Iya, Aa. Pertama Dokter Kamelia, terima kasih sudah hadir di kajian hati. Tentu tidak mudah menata hati atas rasa cinta yang Allah titipkan. Setuju? Cinta itu yang ngasih siapa? Allah. Cinta yang menggerakkan siapa? Allah. Hati yang membolak-balik siapa? Allah. Selama di hatimu ada Allah, dan selama di hati beliau juga ada Allah, maka kalian dipertemukan cintanya karena Allah. Tidak ada yang salah mencintai seseorang yang kelam masa lalunya. Karena aku tidak menikahi masa lalumu, justru aku menikah karena aku tahu ada kebaikan di masa depanmu. Setuju? Maka di antara adab yang perlu dihadirkan dalam cinta adalah jangan selalu mengungkit masa lalu pasanganmu atas apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau dokter bertanya apakah saya salah? Saya kira tidak salah. Karena cinta yang menggerakkan Allah, cinta yang menggenggam juga adalah Allah. Tapi dengan catatan, jangan cinta karena manusia. Manusia ada berubahnya. Setuju? Cintanya harus karena Allah. Maka rumah tangga itu nanti seperti segitiga. Di tengahnya Allah, di samping kanannya suami, di samping kirinya istri. Kalau dua-duanya mendekat sama Allah, pasti Allah kasih kekuatan. Sabar dalam satu pilihan, apakah ini berpahala atau menyakiti diri sendiri. Tentu ini pilihan yang tidak mudah. Tapi saya percaya yang namanya cinta harus diperjuangkan. Semakin besar perjuangannya, semakin besar pengorbanannya, maka semakin besar pahala yang Allah siapkan di dalamnya. Ini kan kalau bahasa anak sekarang itu cinta ugal-ugalan gitu. Udah tahu masa lalunya, terus sekarang juga lagi kena kasus hukum, lagi berproses. Rasanya kan kalau pakai logika nyambung gak? Mungkin orang bilang bodoh, mungkin orang bilang kok kamu gak mikir. Tapi lagi-lagi ini cinta. Maka jangan pernah menyalahkan seseorang yang dititipkan rasa cinta oleh Allah. Kitanya kudu kuat. Memang berat. Saya tidak menyalahkan rasa cinta yang dokter miliki, tapi yang harus dokter pahami, ini berat. Dan dokter harus kuat. Dan dokter pernah mengalami kegagalan 2 kali. Maka untuk menata ke depan tidak mudah. Maka kalau boleh saya usul dan saya saran, jangan terlalu cepat memilih langkah yang belum tentu itu tepat untuk hati kita. Kuatin istikharahnya, kuatin istisyarah. Istisyarah itu minta pendapat dari orang terdekat, dari orang tua, dari guru, agar pandangannya bisa lebih luas, sehingga kita bisa menyimpulkan nanti jawabannya seperti apa. Dan nanti istifta,
tanya hatimu, kira-kira ini tepat atau tidak. Jangan sampai hatimu yang tulus tapi tidak dibalas dengan hati orang yang serius. Tapi lagi-lagi hatimu juga butuh bahagia, Dok. Jangan memaksakan sesuatu yang khawatirnya mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk hatimu. Mudah-mudahan beliau yang sedang menjalani sekolah hari ini, beliau yang sedang menjalani pembelajaran hidup hari ini bisa mendapatkan hikmah. Dan ingat, orang baik itu bukan orang yang tidak pernah punya salah, tapi orang baik adalah orang yang segera memperbaiki kesalahannya setelah dia pernah terjatuh dari kesalahan. Jika jalannya mudah, dilancarkan, semoga kelak rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Tapi jika dirasa menurut Allah bukan ini jalannya, lapangkan hatimu. Bang Amar juga lapangkan. Percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Pada akhirnya kebaikan itu akan bermuara pada kebahagiaan yang lainnya, insya Allah.